Al-Quran mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin. Nah, itulah Allah sudah janji akan menampakkan kebenaran-kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan sampai tampak jelas bahwa Quran adalah perkara yang hak. Bahkan yang terbaru ini sudah beredar. Berarti di NASA itu melihat setiap tahun ini ada satu hari di mana benda-benda angkasa itu bergerak dengan begitu teraturnya, tertibnya, begitu amannya. Enggak pernah terjadi di selain hari satu itu. Dan ternyata itu selalu terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar nih. Tafsirnya Ibnu Abbas, salamun hiya hatta matla'il fajar. Seperti itu kehebatan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hafatal muhtaramin, katur dan para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, matang jajaran pengurus takmir Masjid Darus Syakirin, pimpinan cabang JKH NU Kabupaten Malang, JKH NU PAC seluruh Kabupaten Malang, mateng panjenengan sedaya para rawuh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, semoga kita akan syukur mengatas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasih pinaringan siha wa afiyah. Pinaringan nikmat ingkang sangat ageng ingkang arupi iman wal Islam, khususipun sonten menika saged sesarengan melahirkan cinta kita dumateng Al-Qur'an. Mugi-mugi mangke termasuk yang berhak atas syafaat Al-Qur'an wonten ngasipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam mugi tansah kaatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita saged mantesaken awak sumatipun beliau. Kita saged tansah meneladani akhlak-akhlak mulia beliau. Saged selalu menghidupkan sunah-sunah beliau. Dan mugi kita tansah selalu dalam ajaran suci beliau. Yang terpenting mugi-mugi lahir menjadi pejuang-pejuang agama beliau. Sehingga kita dipun akhir umatipun dan kita termasuk min ahli syafaatih. Alhamdulillah, sonten dipun adaaken haflatul qiraah. Dipun dawaken Kanjeng Nabi, man istama'a ayatan min kitabillahi ta'ala kanat lahu bikulli harfin hasanatan. Wa man tala ayatan min kitabillahi kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Niki sing ngrungokno sing maca sami saene. Barang siapa memperhatikan satu ayat dari kitab Allah, maka Allah akan mencatat baginya setiap hurufnya satu kebaikan. Dibunyikan wal asyru wal hasanatu bi asyri amthaliha. Tapi kan ada dengan 10 kali lipatnya. Kita namung mirengaken mawon. Dan barang siapa membaca satu ayat dari kitab Allah, maka ayat itu menjadi cahaya nanti dari kiamat. Berasa ayat niku menawi sak Quran kados pundi, cahayanya orang-orang yang ahli Al-Quran. Dan menika dipun perdengarkan bacaan-bacaan yang indah. Nabi ini dawuhi sahabat, zayyinul Qur'ana bi aswatikum li anna sautal hasana yazidul Qur'ana husna. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu, karena suara yang indah akan menambah keindahan Al-Quran. Al-Quran ini diucap biasa pun begitu indahnya Al-Quran. Tidak tertandingi oleh apapun. Ketika dibaca dengan suara yang indah kados kala wau akan semakin menambah keindahan Al-Quran. Terus semakin tadabbur angen-angen, tidak ada suatu pun yang bisa membandingi Al-Quran. Dan kita niki ilek saged dipun utus Kanjeng Nabi ngapalno Quran. Nabi dawuh Iqra'ul Qur'an fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an
Wa inna hadzal Qur'an maktubatullah. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Hafalkanlah Al-Qur'an karena Allah tidak akan mungkin menyiksa hati yang menyimpan Al-Qur'an. Mugi-mugi sing hafal Quran ngantos sedo iki tetep Quran wonten-wonten dodonipun. Boten dipun cabut kalian Gusti Allah. Karena apa? Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Qur'an. Kalami Gusti Allah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perjamuannya Allah. Jika tentang jamuan itu pun luar biasa jamuan Gusti Allah. Maka barang siapa masuk dalam jaminan itu pasti akan aman sentosa. Sing kita belok burine niki pun cekap. Kok ngapalno gak apal-apal. Ya mboten kok bernapalno wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Barang siapa cinta kepada Al-Qur'an maka bergembiralah. Niki kerawuhan panjenengan wonten majelis kan niki menunjukkan cinta panjenengan kepada Al-Qur'an. Niki dipun dawuhkan Nabi falyabshir, bergembiralah. Iku cinta tok mun, cinta dengan Al-Qur'an. Niki diwujudkan dengan apa? Kita selalu perhatian dengan Al-Quran. Dan Kanjeng Nabi dawuh wonten hadis riwayat Muslim. Pun dawuhaken innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum. Dan sebaliknya Allah pun akan menjatuhkan dengan Quran ini kaum-kaum yang lain. Dipilihnya awake dhewe niki dengan adanya Al-Qur'an kita saged dipun angkat derajat kalau si Allah, tapi sakwangsulipun dengan Al-Qur'an kita bisa akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Kalau pilih sing pundi diangkat atau didukno kira-kira. Kita mesti milih kan dipun angkat derajatnya dengan Al-Qur'an. Bagaimana bisa diangkat derajatnya? Di Gusti Allah niki wonten surat Ali Imran dawuh ngeten. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim mengalahkan alam semesta. Iki ayat niki diprotes gak kena uning Quran. Tapi nek mboten protes koyo napa? Ganjel teng mana? Ganjelnya nopo? Kok tidak ada Nabi Muhammad dalam ayat itu? Memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Tidak ada nama Nabi Muhammad. Alal alamin, mengalahkan alam semesta. Dan kita tahu terbaik di alam semesta adalah Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka ada 3 penafsiran. Penafsiran pertama, terus tentang tafsir Jalalain niki alal alamin ay ala alami zamanihim. Beliau semua mengalahkan alam semesta di zaman beliau masing-masing. Ibu tengah terus mengalahkan Nabi Muhammad. Nabi Adam di zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh, Ibrahim, Imran zamannya Imran. Tidak mengalahkan Nabi Muhammad. Tapi ada mengatakan Nabi Muhammad disebut sudah masuk dalam ala Ibrahim. Tapi waktu Nabi Muhammad itu benar keturunan. Maka ada satu tafsiran. Ayat ini ditafsiri wonten satu ayat dalam surat Fatir. Allah dawuh, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina." Al-ayah. Kemudian saya wariskan kitab suci Al-Quran ini kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Atau sekados pundi? Bukan innallaha astafa. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, ala Ibrahim, ala Imran. Di sini Allah mengatakan, saya wariskan kitab kepada orang-orang yang saya pilih dari hamba-hamba saya. Artinya apa? Para pewaris Al-Quran itu adalah orang yang dipilih oleh Allah sejajar dengan para nabi-nabinya Allah. Itu Allah yang mengangkat derajatnya orang-orang pewaris Al-Quran. Gak usah Nabi Muhammad, cukup umatnya Nabi Muhammad yang mereka mewarisi Al-Quran, yang akan dipangkatkan dengan pangkatnya para nabi. Itu munggai sakmuten dukure. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, ulama'i ka'ambiya'i Bani Israel. Ulama dari umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu kedudukan orang yang mewarisi Al-Quran. Ngantos
tiyang ingkang apal Quran, mangke teng akhirat dipun ketika semua orang masuk surga, wong sing apal Quran dipun panggil khusus. Dan dipun dawuhi yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrabuha. Iku padha-padha mlebu swarga nih. Tapi nggih, perjuangan masuk surga ini padha mawon. Sing ahli Quran nggih sami-sami perjuangannya. Tapi ketika semua sudah masuk surga, maka sahibul Quran akan dipanggil khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Didhawuhi khusus kalian Gusti Allah. Sinten sahibul Quran? Boten sekedar wong sing hafal Quran boten. Sahibul Quran, orang yang hafal Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amalnya adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Iku diabot. Dipun dawuh diwi kan Gusti Allah ada mengatakan melalui malaikat Jibril. Iqra, bacalah Al-Quran kamu. Lek mboten hafal Quran apa saged maca. Teng swarga mboten wonten Quran mari mboten wonten. Jangan pados teng lemari mboten wonten niku. Maka khusus orang yang dalam hatinya ada Al-Qur'annya. Wartaqi dan naiklah kamu. Warattil dan tartilkan Al-Qur'an sebagaimana kamu dulu mentartilkan Al-Qur'an ketika di dunia. Niki sering kula matur ing hadis niki. Niku lek mempelajari masalah nahwu. Lek sampun lewat mesti pakai fiil napa? Fiil madhi. Lek dulu niku dulu kan pun lewat. Mesti ndamel fiil madhi. Warattil kama kunta rattalta ngoten. Tapi mboten niki. Warattil kama kunta turattilu. Kamu dulu mentartilkan. Dan iki wonten kaidah nahwiyah. Kaidah nahwiyah ini sesuatu perbuatan yang sudah terjadi kok damel fi'il mudhari, maka ada faedah lil istimrar. Selalu. Umumnya hadisnya ngeten, warattil kama kunta rattalta. Tartilkanlah seperti kamu dulu pernah mentartilkan ketika di dunia. Tartil pisan pun cukup. Pas setoran nang gurune tartil, pun betul teman-teman pun cukup nih. Tapi karena kama kunta turattilu, setiap kamu baca selalu dengan tartil. Ini sesuatu yang sudah lewat kok damel fi'il mudhari punya faedah lil istimrar. Kados kalau sesuatu belum terjadi kok damel fi'il madhi. Kados teng surat awal surat An-Nahl. Allah dawuh, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Kiamat sudah terjadi. Ngoten men. Nah, ini suatu belum terjadi damel fi'il madhi itu punya faedah li tahaqqul wuqu', pasti terjadinya. Niku kaidah apa? Nahwiyah. Dan niki yang sing apal Quran didhawuhi diutus maca setiap ayat naik sampai fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan kamu, pangkat kamu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Imam Al-Haddad dawuhaken jumlah derajat dalam surga sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Paling syukur sinten orang yang bisa hafal dan mentartilkan sebanyak 30 juz. Niku paling cukur diambek. Pun satu derajat yang lain niku sama dengan satu ke langit yang ketujuh berikutnya. Pun tebih sangat. Itu derajatnya orang yang dan menikah dipun perjuangkan. Ngantos saking luar biasanya Allah mengangkat derajatnya orang yang dengan Al-Quran ini. Boten namun tiangi mawon. Wong tuane niki dipun angkat derajat Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, "Man qara al-Qur'an wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama dhannukum biman 'amila bihi." Kalau ada seorang anak hafal Al-Qur'an dan dia mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an, tidak cukup hafal Qur'an dong. Hafal Qur'an gampang. Bagaimana? Terus tartil wau. Perintah tartil, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an. Tajwid itu pun benar.
Kedua, wa ma'rifatil wukuf. Mengetahui wakof-wakof. Orang tidak akan tahu wakofnya ketika dia belum tahu makna dari Al-Quran. Itu persyaratan dari tartil. Sing asal dawuh iku khusus wong sing hafal Al-Quran dan membacanya selalu dengan tartil dalam arti tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nek apal Quran tok nggih boten masuk hitungan niki. Tartil tok boten masuk hitungan niki, dua-duanya. Nggih hafal Quran nggih bacanya dengan tartil. Dan tartil tidak cukup hanya tajwidnya benar bagus boten cukup. Tapi dia mengetahui maknanya. Niku kok abot teman boten abot. Kalau diperjuangkan tidak ada ilmu yang diperjuangkan semua akan bisa dicapai. Dan kenapa? Ngapalno Quran ini Gusti Allah ngulang berkali-kali wonten surat Al-Qamar niki. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di walaqad wonten lam wonten qad dua taukid niki. Disungguh betul-betul saya mudahkan Quran untuk dihafalkan. Maka hafalkanlah Al-Quran itu. Berarti kan gampang. Ini wonten yang waktu hafal Quran kemenyek wonten guayang, gak gaya blas. Wong iku barang-barang sing mudah kok dibanggakan. Hafal Quran dapat suatu barang yang mudah kok dibanggakan. Suatu hafal Quran jawani mbek aku. Mun ngoten niku. Aku hafal Quran ini, hafal Quran itu barang yang mudah. Karena Allah berkali-kali mengulang dawuh niku walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang sing penting napa tujuannya diturunkan Al-Qur'an? Diturunkan Al-Qur'an, Allah dawuh kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Itu tujuan turun Al-Qur'an. Quran adalah kitab yang saya turunkan yang diberkahi. Dan berkah kados pundi? Jenengan masuk Quran teng luar bulan Ramadan ya. Man qara'a harfan min kitabillahi kataballahu bi kulli harfin hasanatan wal hasanatan wala aqulu alif lam mim harfun lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Di orang baca ayat kitab Allah, maka Allah akan mencatat baginya setiap huruf kebaikan. Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tidak, tapi alif huruf sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kan mau alif lam mim sudah 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Ramadan bisa dilipat gandakan lebih banyak lagi keberkahannya. Dan Al-Quran bisa dibuat untuk apapun. Itu keberkahan Al-Quran tidak bisa diragukan lagi. Dan ini mubarakun tujuan apa? Lihat dabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Agar umat ini mau tadabbur, angen-angen dengan kitab Al-Quran. Dan mampu tadzakkur. Tadzakkur lebih berat daripada sekedar tadabbur. Contohnya ngeten. Contohnya kita tadabbur. Di awal surat Al-Baqarah, Allah dawuh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Iki kan itulah kitab Al-Quran yang tidak dikatakan di dalamnya sebagai petunjuk bagi alam semesta. Ini kan menjawab doa kita. Di surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Dijawab Allah, golek petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak dikatakan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lo mau petunjuk ya Al-Quran, jonang dukun. Mau petunjuk ya dengan Al-Quran ini adalah Al-Quran. Kenapa Allah sifatkan bukan dzalikal kitabul aziz, dzalikal kitabul azim, tapi dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa la raiba fi? Karena petunjuk sifatnya harus tegas, harus pasti. Jadi kalau kita ditanya orang sih ragu-ragu, pundi dalan teng Masjid Darussakirin pundi? Oh kira-kira gak mantep wong ini. Kita harus tegas petunjuk itu. Sama, Quran fungsinya sebagai petunjuk, maka harus difati tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, bagaimana menghilangkan keraguan ini? Maka Allah dawuh tentang akhir surat Fussilat. Pun dawuhkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum
innahul haqq. Allah jelas menyebutkan ini. Akan saya tampakkan kebenaran ayat-ayatku di penjuru dunia dan di dalam diri mereka sampai tampak jelas bahwasanya Quran adalah barang yang hak. Itu nggak ada keraguan lagi. Dalam waktu yang cepat. Waktu yang cepat kalau kita mampu tadabbur dengan Al-Quran. Nih, Quran sudah terbuktikan. Rumiyin wonten tiyang namine sinten? Al-Walid ibnil Mughirah. Itu banyak disebut dalam Al-Quran, saking hebatnya wong, hebat eleke maksudnya ini. Wonten surat Nun itu ya Al-Quran disebutkan Al-Walid ibnil Mughirah. Dan disebutkan masalah Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Muddathir. Allah dawuh, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida." Al-Walid ibn Mughirah. Dan tinggalkan biarkan orang yang wa man khalaqtu wahida, yang sendirian dan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, saya jadikan bagi orang itu harta yang sangat banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak laki-laki yang luar biasa. Wa mahadtu lahum, dan saya empukkan baginya dengan keempuannya. Itu nikmat yang luar biasa. Al-Walid ini ketika turun surat awal surat Ghafir, itu surat Al-Mu'min, juz 24 niku. Rasulullah ketika dapat itu dibacakan di samping Ka'bah. Ayatnya ngeten. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit-tawl, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Turun ayat niku oleh Nabi dibacakan di Ka'bah. Pasti wonten Al-Walid ibnil Mughirah. Maka Al-Walid mencuri dengar ayat itu terpukau. Nabi tahu diulang-ulang. Diulang, semakin Walid itu semakin luar biasa dengan Al-Quran. Maka dia kembali pada kaumnya mengatakan, baru saja saya dengarkan kalam yang tidak mungkin satu manusia pun buat kalam yang seindah itu. Dan kalam ini atasnya mengandung kehebatan, bawahnya mengandung kemanisan. Dan tidak mungkin orang awal orang buat ayat seperti itu. Sudah terbuka pun hampir percaya. Pun meh tok tapi meh percaya, tapi wonten tiang pinter, tapi jenenge Abu Jahal. Pinter jenenge Abu Jahal. Abu Jahal ngerti, orang itu kalau sudah sombong pasti akan tertutup akan hidayahnya Allah. Ini iblis itu pinternya kurang nopo, ibadahnya kurang nopo, pikiran sombong maka tertutup dari hidayah. Itu Abu Jahal ngertos ketun model ini. Maka dipancing keluarnya sombongnya Al-Walid ini. Abu Jahal datang dengan keadaan melas. Kalau kok seakan aku kurung tiang-tiang Mekah pada urunan ngingoni sampean. Akhirnya muncul kesombongannya. Dan pendawakan innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adrus faqala in hadza illa sihri yuthar in hadza illa qaulul bashar. Akhirnya Al-Walid niki punya kesimpulan. Mikir-mikir, dia mengatakan tidaklah Quran kecuali ucapan seorang anak manusia. Dan tidaklah Quran kecuali sihir yang memperdaya. Kesimpulan ngoten niku, gak sido iman. Nah, ketika dia sudah kafir, Allah dawuh sauslihi saqor. Maka dia akan saya masukkan dalam neraka saqor. Wa ma adun ila akhiri, Allah dawuh alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka Sakor ada 19 malaikat. Di ayat bawahnya Allah doang ngeten. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. Al-ayah. Tidaklah saya jadikan bilangan 19 itu
kecuali menjadi fitnah bagi orang-orang kafir. Wong kafir akhirnya memperolok Al-Quran. Oh, karena Al-Quran, apa gak cukup malaikat siji ae. Malaikat 19 tak kipatno di neraka jahim, kata ada seorang yang kuat dari orang kafir Quraisy. Macam-macam. Kemudian liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang ahlul kitab mencari keyakinan dengan Al-Quran. Wa yazdadal ladzina amanu imana, orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, orang yang iman semakin bertambah keimanannya. Waliyaqulal ila akhirih. Dan ini di mana orang mencari keyakinan Al-Quran dengan bilangan 19 ini. Itu ada misteri angka 19. Ini yang luar biasa. Jenengan tadabbur saayat tok bismillahirrahmanirrahim sudah tampak kebenaran Al-Quran. Gak usah 30 juz. Saayat tok awal buka Al-Quran bismillahirrahmanirrahim tampak mukjizat Al-Quran. Ini awal diri untung sangat. Nabi-nabi yang dahulu itu beliau wafat, mukjizatnya dibawa wafat. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya ditinggalkan untuk kita semua. Kan bodoh-bodoh ewek dhewe niki ditinggal mukjizat sing gede tapi gak ngerti blas. Niki kita baca coba dengan cermati. Bismillahirrahmanirrahim, hurufe wonten pinten? Wonten 19. Lho herane niki lek bismi kados teng ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, matur bak wonten hamzah wasole. Nggih. Tapi di bismillah enggak ada hamzah wasolnya. Kalau hamzah wasol kan jumlahnya tadi 20. Maka dia jumlahnya adalah 19. Tuh, wonten sing kober ngitung jumlah bak dalam Al-Qur'an dihitung kabeh bisa dibagi dengan angka 19. Jumlahnya lafaz ismun iki dijumlah di Quran bisa dibagi angka 19. Jumlah lafzul jalalah Allah saged dibagi angka 19. Ar-Rahman saged, Rahim saged. Niki kira-kira saged boten menungso ndamel konten semoten niku. Nabi Muhammad boten ada komputer waktu niku. Tapi bahkan jauh lebih hebat daripada komputer itu. Kenapa? Ini kita katakan subhanallah, Quran betul adalah wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Jangan pirsani malih. Jumlah surat dalam Al-Quran pinter 114. Bisa dibagi dengan angka 19. Nah jumlah bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran wonten pinten? Wong di surat At-Taubah kita enggak boleh baca bismillah. Di kanton pinten 113. Ternyata yang hilang di surat At-Taubah dijoli teng surat An-Naml ada 2 bismillah. Tengah-tengah wonten Allah dawuh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Dipancet jumlah bismillah tetap jumlah 114. Bisa dibagi dengan angka 19. Pun kok bismillah tok. Iki orang sudah yakin Al-Qur'an adalah betul wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya mboten malih niki wonten siklo sering nerangaken niku masalah jasadnya Fir'aun. Allah dawuh, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Ketika Fir'aun itu sudah tenggelam teng Bahrul Ahmar, Allah dawuh, "Pada hari ini saya selamatkan jasad kamu wahai Fir'aun untuk menjadi tanda bagi orang sesudah kamu." Nabi Muhammad pernah mboten pelesir teng Mesir mboten? Enggak pernah beliau. Mengatakan jasadnya Fir'aun masih utuh dan betul bisa ditemukan. Sampai saat ini wonten jasadnya Fir'aun. Itu Al-Quran mengatakan. Terbukti. Wonten ayat ngeten. Selama ribuan tahun orang mengatakan teori itu namanya geosentris. Bumi pusat peredaran tata surya. Di Al-Quran mboten ngoten. Al-Quran mengatakan وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Kamu lihat gunung-gunung itu diam. Dan gunung itu berjalan dengan berputar. Dan dipodoakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari bergerak pada porosnya saja. Kan teori heliosentris. Selama ribuan tahun dalam dogma gereja itu mengatakan bumi pusat peredaran surya. Ya akhirnya terbukti. Yang benar mana? Al-Quran mengatakan wasyamsu tajri limustaqarrin. Nah itulah Allah sudah janji akan menampakkan kebenaran-kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan sampai tampak jelas bahwa Quran adalah perkara yang hak.
Bahkan yang terbaru ini sudah beredar. Berarti di NASA itu melihat setiap tahun ini ada satu hari di mana benda-benda angkasa itu bergerak dengan begitu teraturnya, tertibnya, begitu amannya. Enggak pernah terjadi di selain hari satu itu. Dan ternyata itu selalu terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar nih. Tafsirnya Ibnu Abbas, salamun hiya hatta matla'il fajar. Seperti itu kehebatan Al-Quran. Sehingga Allah berani mengatakan, sanurim ayatina, Quran sebagai petunjuk, maka sifatnya harus jelas, tegas, dan orang tidak ragu lagi dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah yakin dengan Al-Quran, maka pantas Al-Quran juga menjadi petunjuk kita, menjadi acuan kita dalam segala hal. Ini dipun jawab ihdinas siratal mustaqim, dijawab dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kenal Al-Qur'an. Ini mangken iki menawi wonten seorang anak kok apal Quran. Ngamalno isine Al-Qur'an, adabe sae, akhlake sae, jadi anak yang soleh seperti itu, maka wong tuane teng hari kiamat akan diberikan mahkota. Wong tuane sing gak menono apa mesti wong tuane tukang macul nih. Wong tuane gak iso ngaji blas. Barokah anaknya hafal Quran, ngamalno Al-Quran, nanti di akhir akan diberikan mahkota. Yang mahkota ini terangnya mengalahkan terangnya matahari di rumah-rumah dunia. Itu wong tuane, apalagi yang mengamal itu seperti apa? Ingat lagi. Itu Allah mengangkat derajat umat Muhammad dengan Al-Quran. Bisa wang sulipun, kita yang harus hati-hati. Allah pun akan menurunkan derajat umat Muhammad dengan Al-Quran. Bagaimana bisa terjadi? Niki wonten teng surat Al-Furqan. Wonten nggih. Qur'an kan pinten? Teng setunggal nggih. Teng surat Al-Furqan Allah ngikayataken maturipun Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasulullah Muhammad, ya Rabb, wahai Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Quran suatu yang diacuhkan. Gak reken nang Al-Quran. Quran gitu tumbas teng pasar, wonten di omah, tapi gak tau diwaca blas. Anak-anaknya gak iso ngaji Quran, gak susah blas. Dan anaknya gak rengkeng susah. Lah, ketika Nabi matur ngeten iki, Allah dawuh, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah jawab, demikianlah saya jadikan bagi tiap nabi musuh dari orang yang sudah berbuat dosa. Artinya apa? Orang yang mengacuhkan Al-Quran adalah musuhnya Kanjeng Nabi. Boten derajat yang luwih endek mari dianggap musuh Kanjeng Nabi. Masihlah selawatan nang dia diparani. Masihlah senengane ziarah teng Kanjeng Nabi. Lek traweh gak nang Mekah gak puas. Ziarah makam kene gak puas gak nang Madinah nih. Tapi nang Al-Qur'an disatru. Quran gak tau diwaca, anak-anak gak iso ngaji Quran nggih mboten peduli sama sekali. Itu dia menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Itu Allah menjatuhkan begitu rendahnya orang yang tidak menghargai Al-Qur'an. Itu makanya kita mesti kepingin diangkat derajat kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk yang sing cinta dumateng Al-Qur'an, putra-putra terus betul-betul ingkang ahli Al-Qur'an dan dipun muliakan karena Allah Subhanahu wa taala lan Qur'an dan syafaat kita mangke wonten akhirat sehingga pertemuan sonten kan datang isyarah kita tempal wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sekap semanten mugi betul manfaat maslahat dan pikiran pun walaupun wonten akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.